Hai teman-teman, saya coba supaya bisa go live with Mbak E. Oh, Aduh, terputus ya. Ya, iya, sinyalnya parah ini. Ya. Aku juga ini sinyalnya loh, parah. angle-nya nggak bagus karena cari-cari lokasi, Mak. Cari-cari sinyal, Mak. Ya, ya udah nggak Oke, apa-apa. Oke, ya, siap-siap. aku ulang aja dari awal karena tadi kayaknya Boleh, belum boleh. ini. Suaraku jelas nggak Mbak ya? Jelas banget. Jelas ya kalau di Mbak Evi Jelas ya. banget Oke. saya, jelas. Oke. Ya teman-teman, selamat datang di Hipa Valley Talks edisi 94. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan seorang penjual tahu. Kalau teman-teman tahu, tahu go itu udah ada di mana-mana gitu, bisa dipesan di mana-mana, di marketplace, di yang online-online itu, di yang ojek-ojek, mau datang langsung juga ada. Pokoknya udah kondang banget ini tahu kriuk ini, brandnya Tahu Go. Nah, siapa sebenarnya orang di balik Tahu Go ini? Kita akan kenalan dengan salah satu foundernya Tahu Go, yaitu Mbak Evi Damarlati, yang ternyata adalah alumni Funlit SMA SMA Pangudi Luhur Funlit angkatan 2. Itu ya Mbak Evi ya. Ada lagi nggak nih? Jangan-jangan masih tersembunyi yang belum dikenalin. Apa ya? Udah itu aja. Kegiatannya selain Mm-mm. selain ngolah tahu apa nih Mbak? Kegiatan apa nih? Kegiatan sehari-hari gitu atau apa ini? Selain ngolah tahu gitu, selain apa namanya Hmm. uh, Oke. dodolan tahu nih apa aja nih Mbak Mm, mm-mm. kegiatannya? Kegiatannya itu yang pasti karena udah kita kan ini ya kesehariannya Tuhan sudah kasih berkat ya, ya. Jadi eh, pastilah kita mesti banyak waktu untuk Tuhan dan gereja. Aduh, Oh, gaya banget gitu sih. ya. Amin Ya, saudara. saudara, betul gaya banget. Supaya supaya sehat terus maksudnya supaya bisa goreng tahu terus kan iya. Betul ya. Nah, jadi kesehariannya selain goreng tahu nanti kalau malam nih sampai rumah sesekali nanti aku boleh boleh apa merencanakan kegiatan-kegiatan bareng-bareng Ibu WKRI gitu. Kebetulan aku ketua WKRI di Bekasi. Oh, luar biasa. Kemudian Kemudian juga ada tugas khusus dari Romo nih, jadi ketua seksi panggilan supaya mengkader anak-anak yang ingin masuk ke seminari atau panggilan. Mungkin karena anakku di seminari, jadi Romo minta aku untuk di situ. Oke. Terus sering juga bergabung dengan teman OMK gitu, karena satu tim dengan mereka OMK Miss Dinar Betul gitu. betul. Suka nanti selesai ini juga mereka ajak rapat nih, lumayan lah supaya terlihat muda terus toh. Iya, Gitu. ketularan ya. Intinya sih Paling itu, nggak intinya itu spiritnya. supaya muda. Kalau di WKRI kan ibu-ibu semua, walaupun sekarang gayanya Heeh, tetap gaya muda lah gitu. betul betul. Siap. Itu Mbak, kegiatan sehari-hari. Kalau di rumah sih di RT ya seperti biasa ibu-ibu RT ya ngobrol, mereka ada kegiatan dan karena di WKRI itu banyak kegiatan kemasyarakatan ya. Jadi sering ke ini ke PKK, Posyandu dan kayak gitu kita suka tembus-tembus gitu. Terus kegiatan-kegiatan sosial bersama ibu-ibu atau tim-tim yang lain tuh seperti di Bantar Gebang, seperti di ODGC gitu. Itu nilai khusus yang bikin semangat sih gitu. luar biasa Supaya ya. kelihatan pandit banget Ternyata gitu loh semangat. eh, supaya kelihatan bahwa membawa api Vanlit kemana-mana ya, dari tingkat RT sampai tingkat WKRI. Iya 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 biar terisi. Iya. Iya Nah ini nih gimana kayaknya nih bisa bantu apa? Mbak Evi ini tipe ibu-ibu, tipe ibu-ibu atau tipe perempuan yang kayaknya nggak bisa diem ya Mbak ya. Kegiatannya luar biasa banyak, Hmm, penuh semua RT, hmm, terus goreng tahu, karena nggak pernah mau disebut pengusaha nih katanya. Katanya aku janganlah. gaweannya goreng tahu, aku duduk pengusaha katanya Betul gitu ya.
Ini kayaknya energi dari tahu nih luar biasa nih, sampai bisa ikut kegiatan dari pagi sampai malam. Iya, benar Mbak, benar benar. tapi ya Siap. Mbak ya, kalau aku ya Mbak ya, aku nggak ngomongin orang deh, aku ngomong diriku sendiri. Aku kalau ngeliat tahu, itu aku nggak akan berpikir bahwa ini bakalan bisa dibisnisin loh gitu, dan bakalan bisa besar apalagi gitu. Mikir untuk dibisnisin aja enggak, apalagi untuk bisa jadi besar. Itu awalnya gimana Mbak Evi Ya, bisa oke. ngeliat ini tahu nih bisa gue duitin nih gitu. Lebih ringkas aja ya. Aku cerita dari awal aja bahwa memang tertarik dengan tahu ini karena penasaran. Tahu itu kan punya kadar air yang tinggi ya. Kalau kita beli, sebenarnya aku suka banget tahu. Dulu ibuku sering bilang, panganannya kok tahu. Aku hobi banget makan tahu, sangat. Nah, itu. Nah, tapi untuk tahu kriuk, kebetulan pernah ada orang yang jualan tahu kriuk. Tahu yang aku selalu pikir bahwa kalau dimakan itu berair, kenapa ini tidak ada airnya itu? Itu kan nggak masuk akal gitu, nggak masuk akal. Belajar dari ada bapak-bapak yang penjual tahu kriuk di komplek. Diskusi-diskusi akhirnya wah ketemu cara ini supaya aku juga bisa dagang nih kayak bapak itu kepo kan. Akhirnya kita buka satu gerobak. Kebetulan aku diskusi sama adikku sepupu yang memang dia hobi banget F&B kuliner. Jadi dulu dia jualan bebek, dia jualan makanan-makanan lah gitu. Nah, aku diskusi sama adikku itu ketemu beberapa poin yang kayaknya ini bisa dibisnisin nih, yang orang tidak bisa tiru. Intinya kalau kita berbisnis sebisa mungkin yang tidak mudah ditiru orang itu apa. Karena kalau sudah ditiru itu, kalau kita berbisnis itu udah pikir dulu nih. Karena kalau kita bisnis di satu sisi, nanti didekati dengan yang lain, kayak Alfa Indo, Maret, atau dan sebagainya, itu kan harus berpikir ekstra ya. Karena sudah tua, aku nggak mau berpikir banyak gitu. Kalau bisa, bisnis tapi jangan yang mudah ditiru orang. Itu kepedean aja karena pemahamanku bahwa tahu ini punya kandungan air yang banyak, kenapa bisa kriuk. Nah, itu aja sih poinnya. Kemudian kita coba nih bikin satu gerobak. Itu ada di Bekasi Utara, itu di Prima Lingkar. Dengan pemikiran sederhana dulu. Di situ ada orang jualan es krim yang sehari omsetnya 24 juta. Es krim durian. Kenapa bisa ya? Jadi aku sama adikku sering ke sana. Di tempat ini tempat spesial kali ya, ada orang jualan es krim. Akhirnya kita sonding-sonding, boleh nggak sih kita sewa di sebelahnya gitu. Ternyata boleh. Nah, waktu kita buka di situ, pikiran kita kalau yang ada yang dagang di sebelah kita itu orangnya semangat dan jualannya rame, ya kita harus tiru semangat dia. Gitu. Intinya sih itu dulu. Ternyata di sebelahnya juga ada pedagang-pedagang lain, ada yang jualan bakso, bubur ayam dan sebagainya. Dan pada saat itu aku fokus dari pagi sampai malam jualan di sana, ditemani oleh satu karyawan pertamanya. Dia goreng dan sebagainya. Jadi kalau ada teman-teman ibu becah yang lewat, diledekin. Pegang tahu itu ada, aduh mati gue, gitu kan. Diledekin habis-habisan gitu kan. Terus sampai anakku tanya, mama nggak malu kayak gitu kan. Enggak lah, kenapa malu. Akhirnya aku ngobrol banyak nih sama adikku, gimana caranya ya ini ngembangin, padahal nggak ada ilmu apapun untuk jualan, kecuali karena selama ini waktu kita bareng, waktu aku handle restoran sebelumnya ada pekerjaan gitu, itu kan cabangnya ya 1-2 milik sendiri itu ya. Nah, prinsip yang waktu itu kita bawa itu bagaimana caranya usaha ini jalan autopilot, tapi kita nggak kerja maksimal dan tapi ini sampai kemana-mana gitu. Itu mimpi sih. Akhirnya, wah ini kita harus law of action ini, harus apa yang harus dilakukan ini. Terus ada temen nih, kita undang-undang, makan tahu gratis nih. Kalau gratis banyak yang datang ya. Wah, ketika banyak yang datang, ada yang tanya, dia tanya gini, ini dibisnisin franchise aja bro gitu, ngomong sama adikku. Emang bisa ya? Bisa. Yaudah kita hitung caranya gimana. Terus aku diskusi sama adikku, ini bisa nih mbak di franchisein gini. Mau dibeli sama dia? Ntar dulu kalau mau dibeli. Kayak banget kan, ntar dulu mau dibeli. Terus gimana dong? Kita hitung dulu. Nah setelah itu
kita bikin nih di web, di IG. Waktu itu kan belum, masih di Facebook ya, di Facebook. Nah, kita cerita bahwa kita dagang nih, ternyata banyak yang komen gitu kan. Terus ada orang beli gitu, ternyata dia orang Purwokerto, kayak pengusaha gitu loh. Nah, jangan-jangan jalannya ini, aku diundang sama dia, bisa nggak kalau saya franchise tahu go ini gitu. Waktu itu aku ngomong agak gagap-gagap karena nggak tahu mesti ngomong apa, tapi harus pede dengan produk ini. Ya Pak, bisa gitu kan. Bisa, begitu balik bingung, kok ngomong bisa, gimana caranya ya? Bahkan waktu itu aduh, udah ngomong bisa dulu sebelum konsepnya mateng gitu ya Mbak ya? Oh belum, iya, bingung kan, kok bisa ya? Habis itu ada temen, boleh dong aku juga coba. Aduh, gimana ya? Kok bilang bisa? Jadi cari vendor gerobak gitu. Aku cari vendor gerobak. Adikku memang desain zat, maksudnya dia pinter desain gitu ya, pinter desain gitu gerobaknya. Masukinlah ke tukang gerobak, terus bikin gerobak, terus kirimlah ke sana. Jadi kita mulai punya 1, 2, 3 gitu. Pada saat kelima itu stop sama sekali selama berapa lama ya, seminggu apa ya, nggak ada orang nanya, nggak ada orang tertarik gitu kan. Oh berarti emang rezeki kita di sini. Terus kita berpikir ini gimana cara ngirim tahunya, gimana cara ngajarin karyawannya, itu benar-benar mengalir naik turun. Jadi tahu itu kalau digoreng, tahu kriuk itu digoreng harus mengembang. Ketika kita ketemu nih tahunya nggak ngembang. Halo Mbak Evi. Pabrik tahu belajar. Jadi aku betul-betul gimana sih ngolah tahu dari kedelai, ngolah tahu dan sebagainya. Akhirnya bisa ketemulah. Oh tahu nih, tahu kita ternyata beda dengan tahu di pasar loh gitu. Kalau tahu di pasar, coba digoreng nggak bakal bisa ngembang dan kopong kayak punya kita, itu nggak bakal bisa gitu. Ternyata tahu rumusnya. Oke, kita dapat nih rumus, tambah ilmu kan. Setelah itu ada lagi yang mau franchise. Pada saat itu ada tuh di daerah Fatmawati, dia franchise kita. Pas aku di sana, pas aku di sana ternyata ada orang yang kayak ngeplok ke dia gitu, menjadi viral karena memang yang goreng itu cantik gitu loh. Yang goreng cantik. Artis banget lah gitu. Artis banget. Nah, aku ke sana dalam rangka mukanya instagramable ya. Ya, aku ke sana dalam rangka mereka marah karena tahu yang mereka goreng itu kecil-kecil dan tidak ngembang. Jadi hari itu aku dimarahin habis-habisan karena Mbak Evi gimana sih nih tahunya begini, dia marah itu kan. Terus aduh Tuhan Yesus kok aku dimarahin begini ya. Oke, saya yang goreng ya. Terus waktu mau goreng bilang Tuhan Yesus tolong supaya tahu ini ngembang lah dan bagus-bagus dan pas, entah kenapa ya itu namanya berkat ya mungkin ya, Tuhan itu kasih jalan. Ada orang yang ngevlog atau apa aku nggak tahu, tapi aku tahu orang itu ke situ dan viral habis-habisan. Dan mulai hari itu setiap hari ada mungkin orang ngechat ke handphoneku itu sekitar antara 50 sampai 100 orang menanyakan, sampai aku kayak orang yang nggak bisa jawab nih gimana, padahal kita konsepnya kan masih bisa dibilang belum maksimal ya. Tapi karena banyak yang bertanya, yang mau nggak mau kerja keras ya untuk tahu itu gimana. Nah, kita hanya buka di Jabodetabek. Kita buka di Jabodetabek dan semua yang mau masuk dengan harga yang kita tawarkan saat itu kita ambil semua. Tanpa berpikir panjang kita ambil. Terus di belakang kita mumet. Nah, mau diapain? Iya, kita mumet mau diapain ini. Nah, kita terus untung kita punya tim yang betul-betul mau kerja fight. Padahal ketika itu sudah banyak franchise yang masuk, kita betul-betul setting gimana ya. Ternyata di dalam franchise itu butuh trainer untuk ngajarin, butuh produknya SOP-nya seperti apa, buat SOP, buat
supaya tahu itu awet gimana, supaya merawat tahu itu bagus gimana, itu betul-betul Supaya hanya tahunya belajar dari gorengnya ngembang pengalaman. gimana? Yes, Oh, oke, benar-benar oke. hanya belajar dari pengalaman dan apa ya, nekat itu, nekat. Ternyata bisnis itu memang harus nekat. Terus, nah, tapi kita ada naik turunnya. Naik turunnya itu ketika yaitu tadi tahu itu kan bukan bukan sesuatu yang mudah di apa ya, mudah seperti kita beli tempe nih, potong-potong-potong goreng selesai itu. Kalau tahu harus disayang-sayang, harus Oh, disayang-sayang, jadi merawatnya iya 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 susah, iya. super merawatnya amat sangat sulit dari semua apa ya, jenis makanan aku baru ngeh bahwa tahu ini paling susah. Tahu itu Iya harus iya. setiap hari diganti air, harus kalau apa nyuci tahu itu harus yang airnya bersih lah, terus harus benar-benar dirawat, harus masuk chiller, suhu sekian sekian itu ketemu pada saat perjalanan semua. Kemudian Oh, oke. karena kita kan tarik jarak antara satu outlet dengan yang outlet lain 2,4, ternyata habis di Jabodetabek. Kan bingung nih, Jabodetabek habis, masih banyak orang yang mau nih. Akhirnya Heeh. ada yang mau ambil di Bandung, ada yang mau ambil di masih di Jawa lah gitu ya, masih di Jabodetabek lah. Nah, terus ngirim tahunya gimana gitu kan. Akhirnya kurir, kita ada kurir itu dulunya ojek online itu. Kita tarik, mau nggak jadi kurir. Jadi satu motor bisa bawa 3.000 tahu. Jadi di belakang, depan mereka masih bawa packaging, masih bawa minyak, masih bawa macam-macam. Nah, karena melihat semangat mereka yang seperti itu, Mbak, pokoknya ini kita saya punya anak, punya istri, harus muliain anak, harus jadi kan mereka curhat nih sama kita. Ya ampun, kurir-kurir aja semangat. Jadi ya kita ini juga harus semangat gitu. Nah, setelah itu kita berani nih buka di Jogja. Berani buka di Jogja, bawa ke Jogja bingung. Sopo sing ngurusi ini di luar Jabodetabek. Nah, ternyata kayaknya ada yang gabung ya, Sita Bayu ya. Dia mau Oh nih iya. support ngurusi. Iya. Pokoknya untuk Jogja, Jawa Tengah, please tolong ini pengadaannya disiapkan. Belajar lagi di sana, pabrik baru lagi. Habis di Jawa Tengah nggak kapok nih. Yuk kita lari ke Jawa Timur itu. Ke Jawa Timur. Akhirnya bisa buka di Jawa Timur. Nah di Jawa Timur itu ternyata orang-orang Jawa Timur tidak seperti yang kubayangkan. Kalau ngirim tahu datangnya telat, aku dimaki-maki, diomel-omelin. Pokoknya yang namanya mitra kan raja ya. Jadi ya seperti itulah. Spesialnya itu bagaimana kita memberikan ini kepada para pelanggan itu. Tapi poinnya bahwa semua ini kita coba jalani dengan betul-betul semangat aja. Nah, kemudian kita dilirik nih oleh suatu perusahaan besar di Indonesia. Kita dilirik untuk bergabung supaya bisa berkembang. Akhirnya Tahu Go bergabung dengan sebuah perusahaan yang mereka support dari segi apa? Bagaimana sih mengembangin usaha gitu. Jadi ya apa? Belajar betul. Dia punya Indomaret ya. Dia punya Indomaret seluruh Indonesia kan. Perusahaan itu ya. Kita akhirnya mengikuti jejak, belajar dari dia lah, belajar bagaimana Tahu Go kan ditantang nih. Mbak Evi bisa nggak kalau Tahu Go itu ada se-Indonesia gitu kan. Nggak bisa tidur aku. Nggak bisa tidur. Gimana ini? Aduh. Mbak, Tapi jadi sebenarnya bisnis ini itu dimulai dari Mbak Evi ngelihat seorang bapak-bapak jualan tahu kriuk yes. gitu ya Mbak ya. Ya. Terus habis itu kepo, tapi bukan cuma kepo, nyari dulu caranya gitu, nanya sini, coba trial error gitu ya Mbak. Setahun itu. Oh, setahun 1 ya. tahun. Mbak, tapi dari jangka waktu dari kepo sampai trial error 1 tahun itu mentalitinya nggak down tuh Mbak? Enggak. Kadang-kadang kan kalau kita adalah punya ide, kita udah ngebayangin dulu nih yang kayaknya jalannya bakal seindah pelangi, bunga-bunga di kanan kiri jalan gitu. Tapi kayaknya kalau dari ceritanya Mbak Evi, ini kan nggak segampang itu ya ternyata. 1 tahun loh untuk development-nya. Apa ya? Ini urusan mental.
di, apa ya, aku juga heran sendiri sama diriku. Sampai sampai detik ini aku juga heran. Bisa dibilang terlalu berani. Kadang adikku bilang, Mbak Evi baca banget sih ini, kayak udah nggak mikir. Jadi kalau umpamanya nih, ini contoh ya, itu waktu perjuangan seperti itu. Tapi contoh nih, tanggal 20 aku harus buka tahu di Batam. Ini kemitraannya sudah teriak-teriak, ini harus buka. Tapi aku hanya bilang, Tuhan Yesus pasti bisa. Hanya ada waktu 15 hari untuk persiapan. Contohnya seperti itu. Dan bisa. Di kota mana, padahal aku ngeblank. Aku belum pernah ke sana. Aku tidak tahu apa-apa di sana. Jadi mulai cari lokasi, mulai cari depo, cari pabrik, cari dan lain-lainnya itu. Aku merasa bahwa itu penyertaan Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan jujur ini aku sendiri kadang tidak bisa memahami diriku ketika overload mental gitu loh. Itu apa, jangan-jangan dulu waktu di Pandit diajarin ini ya. Iya, karena aku ngeliat kalau yang diceritain Mbak Evi ini kan ini orang sebenarnya gila, mental baja, dablek apa nih? Iya. Mbak Evi sebelumnya itu nggak sih? Sebelumnya udah pernah kerja kantoran atau dari dulu selalu nyemplung di bisnis? Ya, aku kerja pertama itu di ekspor import sama orang Jepang, di ekspor impor ikut perusahaan Jepang. Dan betul-betul di situ mentalku digodok karena pertama aku masuk di finance. Setelah masuk di finance, mungkin karena lihat kinerjaku, aku diminta untuk sering survei ke mana tuh pelabuhan. Nah setelah itu aku kemana-mana dikawal PM itu polisi militer tuh, aku dikawal, diminta ketemu sama para preman-preman saat itu aku lagi hamil pun aku jalani itu pekerjaan itu saat fresh graduate itu kerjaan itu seperti itu selama 4 tahun. Terus ke Bea Cukai, terus yang paling sering itu aku di jalan kayak tronton kontainer gitu, aku ikut ngawal, itu ketemu sama preman-preman Cilincing Cakung itu sering sekali dulu aku mengalami seperti itu. Terus di kantor ada orang dari suku tertentu datang bawa parang gitu, itu udah biasa. Mungkin biasa, ya. Itu juga salah satunya. Padahal mungkin ya. Jadi apa ya? Setelah itu mentalnya itu juga terbentuk. Aku bisnis naik turun. Jadi aku punya mencoba membuka bisnis. Pernah bisnis apa sih kalau jahit baju itu lah. Saat itu kita punya sekitar 30 orang yang jahit. Kemudian pas bikin proyek baju sekolah gagal total. Itu kalau pengen nangis dan nangis gitu ya. Tapi harus jalan. Kemudian bisnis catering pernah. Bisnis apa ya? Bisnis yang aku jalani itu membuat mentalnya kuat. Terutama pada saat teman-teman belum mengalami pandemi, aku sudah ngalamin pandemi. Jadi itu sepertinya mental yang harus dibangun. Kemudian satu poin yang paling menguatkan aku adalah anak-anak. Anak-anakku itu, aku pernah nih juga buka counter di sekolah, kantin sekolah gitu. Aku tanya sama anak-anak, kalau mama buka kantin sekolah, kalian gimana? Karena ini ada kesempatan gitu. Kalau kantin sekolah itu kan jualan cuma 15 menit pulang, enak ya. Nah, tapi apakah anak-anak suka gitu ya? Suka. Terus anak-anak selalu bilang begini, Mama, Tuhan itu berkati, tenang aja, Mama harus kuat mental gitu. Nah, kebetulan ya itu anak-anakku memang tiga-tiganya sangat dekat dan sangat selalu mendukung. Terus ya mereka punya kebiasaan ngepok-pok pundakku. Kalau pulang itu aku dipok-pok gini. Sampai waktu kemarin anakku mau masuk ke asrama, dia tulis surat kan, Mama pasti kangen, nggak ada yang ngepok-pok pundak Mama lagi. Kan masih ada adik, oh iya. Nah itu, jadi sepertinya powernya ada di situ. Powernya ada di keluarga.
Jadi kalau ada satu poin yang harus diambil dari pengalamannya Mbak Evi ini, bahwa kalau misalnya kita memang memutuskan jadi pengusaha, itu nggak tiba-tiba mak bedunduk suksesnya aja gitu. Jadi di balik suksesnya itu pasti ada banyak sekali jalan terjal yang harus dilalui gitu, dan mental yang kuat, sedikit dablek, kalau kalau tidak boleh dibilang agak gila gitu. Gila, Dan memang satu gila. lagi, Aku juga kadang merasa gila. dan satu lagi ternyata yang menguatkan adalah iman ya Mbak ya. Iman bahwa Amin. ada penyertaan Tuhan di dalam Tuhan setiap Yesus. usaha kita gitu ya Mbak ya. Betul. Itu yang nomor satu, itu Tuhan Yesus. Oke, Mbak, itu tadi kan kita oh ya, saya harus ngomong dulu ke teman-teman yang join nih, kayaknya yang join udah semakin banyak. Kalau misalnya teman-teman mau bertanya tentang tahu atau tentang bagaimana Mbak Evi mengembangkan bisnisnya, teman-teman silahkan ketik pertanyaannya di tanda tanya yang ada di samping kolom komen yang ada tanda tanyanya, supaya pertanyaannya nanti bisa saya munculkan dan kita baca bareng-bareng ya. Oke, Mbak Evi, kita lanjut ya. Oke. Nah, dari tadi trial and error, terus jatuh bangun, itu kan prosesnya juga nggak mudah kan, Mbak? Tadinya kan dari dipegang sendiri sampai mendapat tawaran dari satu holding company untuk mensupport Tahu Go ini. Ini prosesnya gimana tuh, Mbak? Menurut Mbak Evi, kenapa Tahu Go bisa sampai dilirik oleh satu holding company untuk turut invest di dalamnya? Menurut Mbak Evi, apa tuh yang unik dari Tahu Go? Ya, yang unik ini yang mengelola anak muda semua. Jadi aku merasa muda nih loh ya. Yang mengelola anak muda. Poinnya itu. Jadi Tahu Go itu kan sekarang ada di namanya PT OTW Maju Bersama. Di sana isinya anak muda semua. Aku paling tua dan timnya semua anak muda. Semua anak muda yang energinya tinggi, yang kalau kita ada proyek, jawabnya gas Mbak, gas terus gitu itu. Ya? Gasken banget sampai kadang aku, aduh, kalau aku nggak ngegas gimana nih gitu. Jadi harus ngegas terus nih gitu. Tetapi di balik itu semua pasti yang kita rasakan karena melihat bahwa ini UMKM, ini hanya gerobakan loh, UMKM, anak muda mau mengerjakan. Itu sih poin yang kita tangkap dari mereka itu, bahwa anak muda gerobakan dan mau mengerjakan yang mestinya hal yang sederhana, ternyata ini bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nah, poinnya lagi, berkat Tuhan dengan banyaknya outlet yang dibuka, otomatis kan banyak orang kerja ya, banyak orang yang kerja. Kalau jaga di outlet itu kan lulusan SMA, bahkan nggak lulus SMA pun. Nah itu bisa menambah pekerjaan bagi banyak orang. Terus kita bisa bertemu dengan mereka, ngobrol dengan mereka. Nah itu yang menjadi seperti yang dilihat itu. Gitu. Aku sejauh suka nge-host di HIPA Valley Talks ini, ternyata ada satu benang merah dari pengusaha-pengusaha alumni Vanlit ini adalah bahwa yang mereka suka dari berbisnis adalah salah satunya adalah menjadi berkat bagi banyak orang, gitu. Menciptakan lapangan kerja. Ini luar biasa nih. Mungkin memang semangat Vanlit ada ya, benar-benar diterapkan di segala sisi kehidupan. Mbak, nih aku tadi dengar kan Mbak Evi bilangnya bahwa ini UMKM dan dikelola oleh orang-orang muda. Kita kan istilahnya apa ya, tadinya kalau berpikir yang namanya usaha gerobakan itu bukan something yang dianggap oleh millennials lah atau gen Z, pokoknya yang anak-anak muda sekarang ini sebagai satu bisnis yang seksi, sebagai suatu tempat kerja yang seksi gitu.
Mm. Tapi gimana caranya Mbak Evi bisa apa ya, bisa mengundang anak-anak muda ini untuk ngurusin si UMKM Tahu Go ini? Oke. Kok mereka Jadi semangat gitu nyemplung di semangat ya. bisnis gerobakan ini? Ya, sebenarnya sih karena yang mengelola juga orang muda awal. Ya, mengelola orang muda. Kemudian dunia digital saat ini harus kita nikmati juga untuk bisnis-bisnis UMKM seperti ini. Dan yang menguasai bisnis digital adalah orang-orang muda. Jadi kita hanya menggeser. Ya kan tetap aja mereka punya kantor nih, punya pekerjaan. Bisnis UMKM ini menjadi berkat yang khusus bagi mereka yang bisa pintar digital. Awalnya juga itu. Yang pintar digital pasti orang muda ya. Aku aja belajar dari mereka gitu kan. Kemudian marketing kita juga orang-orang muda semua. Nah, kalau umpamanya nih tahu yang bawa, yang menyajikan atau yang eh, menyajikan atau yang dimunculkan oleh di marketing itu anak mudanya, itu pasti anak-anak muda akan tertarik. Orang tua pun juga tertarik. Kalau nih, contoh aja ya, ada satu makanan punyanya artis ya. Dulu yang sering terpikir gitu, artis punya rumah makan nih, rumah makannya laris ya. Nah, berarti apa ya? Kalau orang tua, nanti yang beli orang tua semua nih, nggak bisa sampai semua kalangan gitu kan. Terus akhirnya kita setiap kali munculkan itu di IG dimanapun, kita dengan backgroundnya anak muda semua. Ternyata itu impactnya bagus gitu lah, bagus. Anak muda juga senang bekerja di situ. Kemudian satu, cara kerjanya cepat, pasti nggak banyak mikir. Kebetulan itu tuh kalau Ada proyek gas, ada orangnya proyek itu gas gitu ya. ya, dan kebetulan aku orangnya tuh kalau mikir belakangan, pikir carry gitu loh, apapun tuh pikir carry, yang penting pelaku sih gitu. Iya sih, nanti teknis diatur belakangan gitu ya. Ya, mumet-mumet engkong itu, mumet-mumet nantilah gitu. Tapi ini cocok Ternyata ya yang Mbak bisa ya, begitu anak berarti yang bisa kayak gitu tuh cocok anak sih, muda gitu ya, cocok ya. kayaknya sih iya, kayaknya iya sih. Jadi energinya ketemu gitu ya Mbak ya. Energinya Ya. Mbak Evi yang pokoknya maju dulu, terus ketemu sama energinya anak-anak muda ini yang ada proyek ayo gas, ada proyek ayo gas gitu ya Mbak. Betul, betul, betul. Dan tim di manajemen pun juga muda-muda semua gitu loh. Ya, muda-muda semua yang sangat sangat apa ya, kalau ada bisnis itu mereka semuanya happy problem gitu. Jadi kalau kita ada masalah itu kita selalu di dalam grup kita bikin namanya happy problem, happy problem. Jadi semuanya harus happy problem Oh itu wow, teratasi dengan senang gitu. oh Itu wow, ini selalu luar kita biasa sih. tekankan happy problem. Ini luar Karena biasa masalahnya sih nggak sedikit. membawa semangat yang baru dari kata yang namanya problem ya. Bahwa Mm-mm. problem itu nggak cuman jangan dijadikan cuman sebagai beban gitu, tapi problem Ya, itu juga betul, betul. mesti dijadikan bahwa ini adalah kesempatan yang jadi kita Mm-mm. memecahkannya tuh harus dengan riang gembira gitu ya Mbak ya. Ya, ya, ya. Contoh nih, kan setiap hari ada aja ya. Tapi karena timnya muda-muda, saya lemparkan nih. Ini ada masalah gini, gini gimana? Karena semua anak muda ya. Jadi gimana? Siapa yang bisa ngerjain ini? Gini aja Mbak, gini aja. Pusing nggak? Pusing. Kalau pusing turu. Kalau pusing turu. Ntar bangun tidur bisa lagi. Jadi semua bah happy, bah happy. Tetapi memang itu satu lagi, anak muda tuh teliti, anak mudanya yang teliti-teliti, karena di dalam pekerjaan ini SOP nggak boleh bergeser ya, SOP harus berjalan. Kemudian semua tahu ini kan kita visit, anak-anak muda itu kan seneng nih, kemana-mana seneng ya. Jadi bawa motor visit kemana-mana ngecek itu kan seneng. Banyak Jadi energinya ya. kita menyalurkan betul apa yang ada di dalam pikiran mereka. Terus mereka suka jalan, tetap dapat kan, suka jalannya tetap dapat, kerjanya dapat.
terus telitinya dapet, energinya dapet. Kalau anak muda begitu. Oke. Jadi aku menyimpulkan dari obrolan kita ini adalah bahwa kesuksesan suatu produk itu selain dari produknya sendiri, yang kedua itu adalah dari timnya, gitu ya Mbak ya. Jadi kalau timnya itu bersinergi kuat dengan produknya, maka itu pasti perkembangannya tuh bakalan lebih solid, gitu ya Mbak ya. Ya, betul. Nah, sekarang tim udah ada berapa nih Mbak? Dari yang dulu kayaknya kabarnya nih kan tahu Go 01 itu Mbak Evi goreng sendiri, jualan sendiri gitu tadi cerita ya. Nah, sekarang tim itu kan berarti cuma Mbak Evi sama satu karyawan. Nah, sekarang udah berapa Mbak? Kalau jadi kita di kantor OTW Maju Bersama itu ada produk selain tahu Go juga. Gitu, ada produk selain tahu Go juga, kita ada hotdog boy, ada ayam pramesti yang baru launching 3 bulan ini, dan kemudian ada ropang OTW gitu ya. Nah, tahu Go adalah salah satu dari di situ. Hanya bedanya tahu Go ini sudah sampai kemana-mana gitu ya. Jadi di bulan ini kita akan buka di Batam, di Kalimantan sudah semua, Sulawesi sudah semua. Saya hitung dia ya, berapa ya? Nggak banyak sih. Yang cabangnya jadi dulu deh, ada berapa deh cabangnya? Sekitar 500-an ya. 500-an ya. 500. Dan ini belum 500 ini belum seluruh Indonesia ya? Baru kota-kota besar ya? Jadi kita ada yang namanya autopilot. Kalau dulu kan reguler itu mereka mengelola sendiri, mereka mengelola sendiri. Sepertinya Mbak Evi gangguan sinyal lagi. Mudah-mudahan Mbak per hari ini sekitar hampir 150 itu semua kendali remote dari kantor di Kelapa Gading. Itu semua by remote dari sini. Di sana ada, jadi kita buka nih pokoknya di Manado gitu ya. Yang mulai dari bikin gerobak, kita cari orang di sana yang bikin gerobak by phone loh, by phone. Nah, mereka buatkan. Terus trainer jalan dong ke sana, terus cari depo, cari karyawan, kita cari karyawan orang sana di training, terus jalan. Itu hanya ada waktu sekitar 20 hari harus bisa selesai semua. Pada saat yang sama di Kalimantan juga pelakuannya sama, di Batam sama, di Sumatera sama. Itu terkadang sehari bisa buka 4-5 di kota yang berbeda. Ya. Jadi energi yang ada itu benar-benar karena anak-anak muda ini tadi ya. Apa-apa gas kan Mbak, gas gitu. Terus satu lagi ya, mungkin aku bukan tipe orang yang semua tercatat dengan maksimal. Nah, jadi di tim ada yang bagus mencatat, terus ada yang bagus dalam hal ketelitian, dalam hal SOP, dalam hal semangat. Jadi itu melengkapi. Oh, berarti ini adalah salah satu tentang bagaimana kita mesti cari tim gitu ya Mbak ya. Pertama itu kita mesti kenalin dulu kekuatan dan kekuatannya kita di mana, dan di mana juga kelemahannya kita gitu. Nah, kelemahan-kelemahan kita itu kita harus cari tim yang bisa mensupport kita sehingga kelemahan ini nggak jadi suatu halangan tertentu gitu ya Mbak ya. Jadi semakin solid. Mbak, siap. Dalam perjalanan mengembangkan Tahu Go ini, Mbak Evi pernah nggak punya saat-saat yang rasanya tuh berat banget sehingga kayak pengen berhenti gitu? Pernah nggak Mbak? Nggak pernah ya. Jadi, pada saat kita mengunci bumbu pun nggak ada. Ini udah terlanjur soalnya. Sudah kepalang basah ya harus berangkat. Harus dijalanin, harus ini. Karena Mbak Evi mensikapi masalah sebagai happy problem tadi itu ya. Iya. Dibawa senang aja deh. Yang penting sehat, gendut, udah.
Yang penting kan kita sehat tuh. Kalau sehat bisa berpikir, kalau nggak sehat baru itu. Nah, tantangan terberatnya itu sebenarnya ada. Karena seperti masa pandemi itu adalah tantangan terberat. Tetapi Tuhan kasih berkat berbalik pada saat itu kita tim agak, aduh kok datang pandemi nih, orang nggak ada yang mau beli tahu nih. Tapi ternyata semua berbalik. Saudara-saudara kita yang terkena PHK atau tidak bekerja lagi malah ngambil franchise Tahu Go. Gitu kan, nggak pernah terpikir sebelumnya ya. Luar biasa. Dan mereka kerjanya luar biasa ya. gitu. Dan ini kayaknya Tahu Go juga nggak cuman di offline ya, di online, di marketplace itu saya lihat kan juga ada. Bahkan kayaknya sempat dapat sempat dapat penghargaan ya dari Shopee ya Mbak ya, sebagai salah satu brand kayaknya. Aku lupa catat, tapi iya deh. Aku lihat di IG-nya Tahu Go ya. Iya. Kadang nggak kepikiran sampai situ. Sing duwe sampai lali nih kalau penghargaan untuk Tahu Go itu sebenarnya banyak. Ya. Jadi adik sepupuku tuh, dia yang betul-betul fokus betul, dia betul-betul bisa melihat peluang-peluang, di mana kadang idenya itu di luar pikiran orang kadang. Ya. Kadang aku berpikir ideku di luar itu, tapi ada yang lebih gila gitu. Nah, contoh nih. Jadi itu menyemangati aku. Contohnya, minyak lagi mahal, Mbak. Kalau minyak lagi mahal nih gimana nih? Kalau minyak lagi mahal, mending kita mesti nambah gerobak nih, Mbak. Ya gitu. Loh, kok kebalik ya pemikirannya ya? Iya, kalau minyak lebih mahal kita harus sikat nih, harus bagaimana caranya gitu. Dia kadang memberi ide yang pada saat aku, aduh minyak kok malah mahal gitu. Menyemangatinya kadang berbalik gitu. Aku jadi semangat. Kalau adikku itu agak down gitu, aku balik gitu. Masa nggak bisa sih? Oh iya bisa ya Mbak gitu. Jadi kadang ceng-cengan gitu. Nah kemudian di PT OMB itu kan kita ada tim yang benar-benar mereka itu tim yang ngecek pasar gitu loh, pasar. Ada tahu muncullah tahu apa gitu. Kadang bikin isu nih, ada pesaing nih, mesti gimana nih. Nah kayak gitu tuh bikin kita jadi semangat. Wah kita produknya harus bagus nih, produk kita harus bagus. Terus aku tipe orang yang merasa bahwa kalau kita punya bisnis kita paling bagus. Mau orang mau ngomong apapun aku udah nggak peduli. Kadang itu sampai adikku bilang gini, Mbak Evi mah nggak tahu rasa yang lain, taunya rasa tahu gue doang gitu. Kalau ada nih tahu lain, Mbak cobain yang nggak mau, itu nggak enak. Selalu aku bilang gitu, Mbak ini ada yang tahu klik lain, itu nggak enak. Aku tidak akan pernah bilang buat tahu yang lain enak gitu, supaya nggak turun kan, supaya mentalnya nggak turun. Karena kalau wajarnya orang kan mencoba, dia kelebihannya ini loh, aku nggak pernah mau gitu. Jadi Mbak Evi memperlakukan bisnis kayak memperlakukan anak ya, nggak pernah ngebanding-bandingin dengan yang lain ya. Nggak mau. Itu bikin energi kita berkurang. Energi itu mau membandingkan dengan yang lain. Pokoknya itu Tuhan udah atur pokoknya. Tuhan udah atur betul. Mbak, tapi saat Mbak Evi yang ngerasa ketika di bisnis itu kan ketika down gitu, apa yang bikin Mbak Evi ngerasa kayak glorious moment gitu, kayak gue menang nih melawan hambatan-hambatan itu gitu. Itu tuh pas lagi apa tuh Mbak? Jadi gini, Tuhan itu kasih berkat dalam keluarga. Sebenarnya aku pengen nangis kalau cerita ini. Jadi
setangguh-tangguh. Jadi ketangguhan atau mentalku yang punya itu terkalahkan ketika anak-anakku punya pemikiran mau melayani Tuhan. Itu nggak pernah kepikir. Oh. Jadi anakku yang gede sekarang di Projo Jakarta, yang kecil di Mertoyudan, itu betul-betul membuatku apa ya? Mereka aja mau loh hidup susah gitu loh. Kenapa aku nggak mau hidup susah? Ya, jadi pekerjaan ini tidak pernah aku pikir bahwa ini mempunyai hasil dalam bentuk rupiah, enggak. Aku udah merem. Sampai kadang suamiku tanya, Ma ini hitungannya, dah Tuhan tuh kasih berkat. Kita nggak susah-susah ngomong anak, mereka cari jalan sendiri. Entah ntar kedepannya bagaimana aku juga nggak terlalu ini ya. Tapi mereka sepertinya bisa menilai bahwa kita orang tuanya itu hidup susah pun mau gitu. Hidup susah mau, kalau Tuhan kasih berkat itu saat ini bisa banyak orang punya rezeki dari yang sama gitu. Nah, aku sendiri pun cuma punya outlet. Aku juga punya outlet sendiri. Maksudnya mitra punya outlet dan aku juga punya outlet. Perlakuanku terhadap outletku tuh aku seperti mitra gitu. Seperti mitra, kalau lagi ke sana yang goreng, ngasih semangat. Nah, sama karyawan di outlet itu juga seperti saudara gitu. Itu terus kalau lagi ke sana nongkrong juga sama tukang parkir, ngobrol sama satpam. Itu hal yang sangat spesial. Itu betul-betul apa ya? Hidup ini ternyata penuh berkat ketika kita itu tidak berpikir melulu pada uang. Yang kita pikirkan jangan sampai orang yang sudah bekerja atau orang yang sudah mengambil kemitraan kita itu tidak mendapatkan berkat atau penghasilannya turun. Itu jangan sampai terjadi deh gitu. Walaupun kita nggak tahu ya kedepannya gimana gitu. Karena gimana, kalau di beberapa bisnis yang franchise gitu, kita itu kan di dunia di mana sekarang itu semuanya ekstrim-ekstrim gitu ya Mbak ya, menang kalah gitu kan, atau hitam putih, cebong kampret gitu ya. Jadi semuanya ditarik ke yang ekstrim-ekstrim gitu. Jarang, terutama dalam bisnis gitu. Semuanya itu biasanya selalu pengen menempatkan sebagai yang menang gitu, yang dalam posisi yang di atas, dalam posisi yang apa ya, yang superior gitu. Tapi kayaknya ini Mbak Evi ini kok semangatnya beda ya. Mbak Evi ini semangatnya justru jangan sampai mitra saya tuh rugi gitu. Nah itu dapat duit nggak tuh Mbak kayak gitu Mbak? Karena kalau kebanyakan kan prinsip ininya bisnis tuh jangan sampai gue rugi gitu. Nah kalau Mbak Evi ini kenapa malah bilangnya jangan sampai mitra saya rugi, jangan sampai penghasilannya berkurang gitu. Ya, karena dia yang kasih gaji buat kita. Kan mitra-mitra itu yang menghidupi kita. Kalau nggak ada mitra, bisnis ini nggak jalan. Gitu. Karena bisnisnya memang diatur sedemikian ya. Jadi Jelas kita berteman betul sama mitra-mitra. Jelas. Jadi kenapa memikirkan mitra? Kalau mitra nggak maksimal, sama aja bisnis ini nggak jalan. Sama aja berkat juga nggak datang. Jadi berkat ini datang dari mereka. Itu kita nggak bisa berdiri sendiri, itu bedanya. Kalau umpamanya aku punya warung makan gitu, ya aku bisa atur sesuka. Atau customer adalah raja. Tapi dalam bisnis franchise itu yang raja dua, satu mitra, satu customer. Jadi ada dua. Nah, itu bedanya itu ya. Yang kita anggap raja adalah mereka yang menjadi mitra dan para customer. Gitu. Nah, Mbak, dalam menghadapi mitra ini tipsnya ya selain itu ya, selain mikirin bahwa mereka juga harus untung, bahwa mereka bisnisnya juga bisa berkembang gitu. Selain itu apa sih yang dilakukan sama Mbak Evi gitu? Ada training kah? Terus apa aja yang sharing knowledge yang harus di share ke mitra gitu, Mbak? Yang di share itu sederhana karena kan kita cuma jualan tahu ya.
Yang pertama memang nggak mau yang produk. rumit-rumit ya. Yang pertama produk. Yang kedua itu produk harus bagus terus, maka kita ada visit. Ada visit. Jadi aku pun juga visit. Terus lokasinya harus strategis, gitu kita infokan ke mereka. Kalau penjualannya menurun, nanti kita info. Kayaknya memang lokasinya kurang bagus deh. Kita diskusi yuk, gitu. Nah kita diskusi. Jadi kita nggak main lepas. Betul-betul menempatkan mereka adalah mitra kita. Terus umpamanya mereka minta promo, oke, kita bikinin yuk, kita ada mitra yang nggak tahu gimana bikin IG, gimana promo, kita tuntun, gini loh caranya gitu. Betul-betul mitra itu membawa rezeki buat kita, ya harus dirawat baik-baik. Terus knowledge-nya itu kita sampaikan, ada yang lewat Telegram, owner gitu ya, owner semua mitra. Terus kita juga kerjasama dengan Shopee, Grab, Gojek gitu, kalau ada, kita sering dapat prioritas ya. Sering dapat prioritas dari mereka, diskon-diskon, kemudian kita kasih juga bagaimana mengembangkan bisnis, gitu kita juga kasih info. Walaupun cerita mengembangkan bisnis itu kan juga kita bukan masternya ya sebenarnya. Ini cuman karena pengalaman aja, bukan karena kehebatan dan bisa sih. Bukan Gitu. karena udah pernah nulis buku atau udah pernah bikin disertasi tentang bisnis, enggak ya, itu murni dari pengalaman ya. Nah, aku pernah ikut sekolah apa ya, transfer ilmu bisnis, ada tuh coach yang betul-betul pernah mendampingi, tapi sebelum di tahu dia orangnya energik dan bagus gitu. Beberapa hal yang dia infokan itu selalu mengingatkan untuk kita punya law of attraction sama mereka. Jadi kalau sama karyawan atau sama mitra itu kita memberikan reward gitu. Terus dia memberikan banyak poin-poin seperti itu. Nah kita praktekkan. Tapi itu udah 10 tahun lalu, jadi lupa-lupa ingat gitu. Lupa-lupa ingat. Dipraktekkan bagus nih, lumayan gitu. Oke, Mbak, ini ada pertanyaan dari BBG 11. Gimana caranya memanage stok bahan baku tahu ke seluruh mitra yang berada di kota-kota yang jauh? Itu kan tadi Mbak Evi bilang bahwa semuanya di remote dari kantor yang di Alsut apa di mana Mbak? PSD ya? Di PSD, Kelapa ya? Gading aku. Oh, di Kelapa Gading ya. Semuanya di remote dari sana gitu. Itu padahal kan ada di seluruh Indonesia, di luar Jabodetabek deh, di luar Jakarta gitu. Nah ini gimana cara manage stoknya Mbak? Itu juga belajar ya awalnya. Tadi aku cerita kurir pembawa tahu itu naik motor. Pertama naik motor, ada yang naik mobil. Untuk Jabodetabek, satu motor bisa buat 3.000 tahu. Itu berarti berapa banyak tuh? Aku nggak ada fotonya. Kalau ada fotonya, 3.000 tahu itu banyak sekali. Kayak orang bawa beras karung kanan kiri, oke, depan gitu ya. Nah, itu pertama yang Jabodetabek. Kemudian ada mobil. Setiap hari kita antar sesuai orderan. Kalau orderannya, jadi setiap hari kita akan close order jam 11 malam. Jadi sampai jam 11 itu aku belum tidur pasti, karena harus cek orderan. Oh, orderan sudah masuk. Sama, kok nggak order ya? Kenapa ya? Besok pagi kita reminder gitu. Kok nggak order gitu? Oh ya lupa itu. Nah itu. Terus untuk yang di luar kota kita ada depo. Di Jogja ada depo. Di Jawa Tengah itu kita punya 3 depo, Semarang, Solo, dan Jogja. Nah di Surabaya kita cuma ada 1 depo. Jadi untuk mitra yang di Madiun kita antar pakai motor. Sekali antar 3.000 pakai motor, jaraknya 4 jam ya. 3,5 jam itu. Betul. Iya, tapi karena kurirnya mau dan semangat, kita ikut semangat. Terus ke Malang juga diantar. Ke Malang juga diantar naik motor gitu. Malang 4 jam di Bali juga 1 kan ya, dari Surabaya. Enggak, Malang 2 jam sih, dekat. Malang 2 jam ya. Madura paling 1,5 jam gitu. Jadi kalau batas-batas 3 jam tuh masih deket lah gitu ya. Anggapnya lama-lama begitu. Terus kalau ke Bandung
kita kirim berkala seminggu berapa kali gitu ke Bandung. Ke Cirebon kita kirim seminggu sekali gitu. Karena kita sarankan mereka punya freezer gitu. Punya chiller gitu. Jadi dan tahu itu harus dirawat betul, perawatannya khusus. Aku berisik ya, maaf ya. Di sini berisik ya? Nggak apa-apa, tapi tetap kedengeran kok. Oke. Gitu. Terus kalau yang di luar kota, contohnya umpamanya umpamanya di Pontianak gitu, kita punya depo di sana. Terus di Samarinda juga ada depo, terus di tiap-tiap kota ada depo. Nah, deponya itu kecil-kecil loh, bukan depo yang besar gitu. Yang penting bisa buat naruh tahu aja, buat ngerawat tahu sama bikin bumbu, karena bumbunya kan kita kirim dari Jakarta tuh. Dalam bentuk premix, mereka di sana mengolah gitu. Nah, jadi jangan dibayangin yang luar biasa ya, produknya cuma satu kok, tahu doang. Itu yang mengelola depo itu hubungannya gimana, Mbak? Dia jadi sebagai karyawan atau sebagai mitra? Karyawan. Nah, untuk di Jawa, Bali, Palembang itu emang kita kemitraan reguler. Jadi mitra bisa memiliki. Tapi kalau yang di luar itu semua autopilot. Jadi semua yang mengerjakan kantor, karyawannya juga yang mencari kantor, sehari-hari kita juga ngurusi karyawan, ngurusi omset, ngurusi stok, itu kita dari kantor semua. Itu yang di luar Jawa. Oke. Jadi teman-teman dari bisnis ini berawal dari kekepoan seorang emak-emak ngelihat bapak-bapak yang jualan tahu nggak berhenti gitu. Mbak, ini kayaknya Mbak Evi kan ada meeting jam 9 ya. Tadi udah diinfo udah jam berapa nih? Sebentar lagi kita harus mengakhiri bincang-bincang ini walaupun sebenarnya lagi seru-serunya. Ini pertanyaan Mbak, kalau mau franchise, tadi ada yang nanya nih, ini kalau mau franchise ini harus hubungin siapa, kemana, dan bisa dapat diskon Pavali apa enggak nih dari Agnes Citra? Nah, kebetulan saat ini kita buka franchise-nya itu kalau di Jawa masih bisa yang reguler. Reguler itu dikelola sendiri. Nah, tetapi untuk yang di luar Jawa itu autopilot semua dan harganya lebih tinggi karena memang kita harus mengelola dari kantor ya, gitu. Bisnisnya apa ya? Diskonnya apa ya? Jadi bingung. Diskon Pavali, Mbak. Bikin dong ya satu konsep diskon Pavali. Jadi hubungin Pavali bikin bisnis aja. Pavali bikin bisnis aja. Bener. Mbak, tapi kalau mau franchise hubungin kemana nih? Ke Mbak Evi atau ada satu nomor khusus atau link khusus yang bisa dihubungin? Jadi ada marketing, kebetulan adik sepupu juga, dia yang handle untuk marketing, nanti aku kasih nomornya. Okay. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman tertarik untuk franchise, boleh deh DM di IG-nya Mbak Evi _Damarlati atau bisa langsung ke Tahugo ID, gitu ya Mbak ya. Nanti bisa dikasih tahu gimana caranya untuk franchise ini. Mbak, terakhir juga siap untuk teman-teman yang baru mulai berusaha, menurut Mbak Evi apa yang mesti disiapkan kalau misalnya kita mau memulai suatu usaha? Kalau untuk teman-teman yang sedang berpikir untuk memulai usaha, apa yang harus disiapkan? Yang disiapkan itu yang pertama mental. Jangan berpikir kalau usaha itu akan sukses dulu. Pokoknya jangan buru-buru. Yang kedua, jangan buru-buru. Kecuali mentalnya udah mental doll ya, buru-buru boleh. Artinya sudah tahu resikonya. Kalau bisnis itu
aku bilang resikonya 90%. Resiko nggak jalan tuh 90% bisnis itu sebenarnya. Jadi tergantung dari mental kita sama mungkin pemilihan bisnisnya harus sesuai dengan hati ya. Sesuai dengan hati. Karena ada ya kalau bisnis itu yang mumpung begini gitu. Nah itu memang harus sedikit dipoles supaya jadi bisnis yang dari hati. Terus karena aku banyak bisnisku yang gagal. Tapi ketika karena kekepoan tingkat tinggi ini terus melekat dalam hati, ternyata dapat kuncinya nih. Ternyata kalau lebih masuk di hati itu all out mau jalaninnya maksimal. Terus sama satu, mesti percaya sama orang. Aku ini tipe orang yang malah terlalu percaya sama orang. Kalau sudah kasih info atau kerjaan atau apa itu ya percaya banget gitu loh, percaya banget. Sebenarnya itu bagus nggak bagus ya, bagus nggak bagus. Aku sadar tuh juga belakangan, oh ini ternyata bagus nggak bagus. Tapi awalnya aku merasa bahwa ketika kita memberi percayaan pada orang, itu orang berkembang. Ketika nanti berkembang, kita enak ngobrolnya gitu. Karena belajar dari kesalahan kalau terjadi kesalahan gitu. Terus apalagi yang disiapkan ya? Yang disiapkan kalau bisa bisnis jangan yang banyak orang punya. Kalau bisa ya. Uniknya, harus ada. Ya, harus unik supaya karena kalau kita nggak punya mental kuat, ketika bisnis kita diduplikat itu terus down mentalnya itulah. Tapi kalau kita punya bisnis yang tidak mudah ditiru orang, tingkat PD-nya tinggi. Aku tuh suka dalam hati, coba aja lu cobain kalau bisa enak kayak tahu gitu tuh kadang tuh. Itu apa ya? Cuman buat supaya nggak down aja mentalnya kalau ada pesaing itu sih. Jadi jangan sama ini ya. Yang penting semakin dekat sama Tuhan. Kayaknya itu deh. Kayaknya kuncinya itu ya. Karena kalau nggak dekat sama Tuhan itu kayaknya apa ya? Kalau bisnisnya lagi turun, aduh emosi yang jalan gitu. Aku tuh sampai teman-teman ataupun di kantor selalu bilang, kayaknya Mbak Evi tuh udah nggak punya marah lagi apa ya? Kadang gitu tuh. Karena aku kayak lupa caranya marah. Sudah lupa. Jadi ya semua dibawa happy aja gitu. Anak muda itu happy banget ya punya bos kayak gini, nggak pernah marah gitu. Enggak lah, sama lah. Seneng. Pokoknya dibawa seneng aja. Cuman ini ya. Cuman kalau ada orang yang sok tahu, itu aku rada-rada ini loh. Rada-rada pengen ngasih tahu supaya kalem gitu. Itu aku sering begitu sih. Kalau ada yang ini musik gini, ada tuh yang tipenya begitu tuh. Aku selalu bilang, udah tenang dulu gitu. Padahal aku ngomong tenang dulu tuh bukan bermaksud apa-apa ya, tapi cuman mau men-share bahwa segala sesuatu itu memang mesti dari hati ya. Gitu. Ya. Pokoknya thank you ya. Oke, Mbak Evi, kita harus mengakhiri bincang-bincang ini karena keterbatasan waktu dan karena Ibu ini sangat sibuk. Jadi setelah ini masih ada meeting-meeting selanjutnya. Yang ini giliran mengabdi pada gereja nih kayaknya, mau meeting sama ibu-ibu WKRI ya Mbak ya? Enggak. Atau sama Miss Dinar? Enggak, sama Miss Dinar sama OMK jam 9 kok online juga, jadi nanti langsung santai ya. Iya, mereka lagi ada kegiatan. Gimana tuh? Mbak Evi, terima kasih banyak ya sudah mau sharing. Sudah mau sharing waktunya, sudah mau sharing ilmunya, sudah mau sharing apa yang penting untuk menjadi seorang pengusaha. Saya sangat menghargai Mbak Evi mau meluangkan waktu untuk sharing di HIPA Valley Talk. Siap. Banyak. Aku juga ini ya minta maaf kalau lompat-lompat menyampaikannya, maklum ya karena orang lapangan. Jadi apa yang ada di pikiran aja ngomong itu.
Jadi kadang kalau menyampaikan sesuatu sering lompat-lompat. Yang pertama, yang kedua minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas. Terus terima kasih sudah diundang dan doain aja supaya aku bisa selalu menjalankan pekerjaan ini dengan rendah hati, ya. Gitu. Oke. Terima Terima kasih kasih banyak. Mbak Evi. Teman-teman, terima kasih sudah join di Pavali Talk hari ini. Dan seperti biasa, Jumat depan kita akan membahas tentang sesuatu yang namanya komunikasi. Bagaimana komunikasi itu bisa berdampak terhadap kesuksesannya kita dalam berbisnis atau di profesi kita dengan seorang dosen. Nanti kita akan spill siapa orangnya, tapi terima kasih sudah join dan sampai jumpa di Hipa Valley Talk selanjutnya. Bye Mbak Evi, thank you. Bye Bye, thank teman-teman. you.